orang-orang yang tidak taat kepada Allah nanti akan dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang tidak taat kepada Allah di neraka. Sebaliknya orang yang di dunia taat kepada Allah, senantiasa rajin ibadah, rajin beramal salih, ya, mengajak keluarganya, mengajak kerabatnya, mengajak saudaranya untuk taat kepada Allah, mengajak anak dan keturunannya untuk taat kepada Allah, maka Allah juga akan kumpulkan di surganya. Maka kebersamaan seorang mukmin tidak hanya kebersamaan di dunia, tapi kebersamaan seorang mukmin akan tetap bersama hingga di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara keutamaan ya seorang mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dengan keluarga atau anak keturunannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi seorang mukmin akan dikumpulkan Allah dengan anak keturunannya fil jannah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua akan dikumpulkan dengan anaknya. Anak akan dikumpulkan dengan orang tuanya. Dengan syarat apa? Sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu frekuensi kalau bahasa sekarang. Jadi sama-sama taat kepada Allah. Karena kalau enggak sama-sama taat, enggak akan ketemu di surga. Karena nanti akan banyak kondisi, keadaan di mana orang tua enggak ketemu anaknya. Bapak ibunya rajin sholat, ternyata anaknya apa? Enggak rajin sholat. Bapak ibunya taat kepada Allah, anaknya enggak taat kepada Allah, maka enggak akan ketemu di surga. Atau sebaliknya ada yang anaknya taat kepada Allah, ternyata apa? Punya orang tua yang gak taat kepada Allah, maka gak akan bisa ketemu di surga. Seorang suami taat kepada Allah, istrinya gak taat kepada Allah, maka seorang suami ini gak akan ketemu istrinya di surga. Karena suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Atau sebaliknya ada seorang istri yang masuk surga, tapi dia punya suami gak masuk surga, masuknya neraka. Allahu Akbar. Maka inilah yang harus menjadi motivasi kita. Kenapa kita harus ngaji bareng dengan keluarga? Kenapa kita harus mengajak istri kita, anak kita, kita gandeng mereka, kita rangkul mereka, kita ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tugas kita semua. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan ini tugas berat bagi setiap orang tua. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab besar, amanah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggung jawab kita itu tidak sekedar memberikan nafkah untuk anak kita, memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal yang layak, kendaraan yang layak. Itu bagian dari amanah, tugas dan kewajiban. Memberikan apa? Pendidikan, menyekolahkan, memiliki tempat pendidikan yang terbaik. Tapi tugas yang terberat bagi seorang tua ya adalah bagaimana orang tua itu bisa menjaga anak-anaknya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Bagaimana orang itu bisa menjaga keluarganya kalau dia menjaga dirinya saja tidak bisa? Sebagaimana yang saya sampaikan dalam khutbah Idul Adha kemarin di Joyo. Bagaimana orang tua itu bisa memiliki anak yang soleh kalau dirinya saja tidak soleh? Karena salah satu ya sebaik-baik pendidikan adalah dengan keteladanan. Kita harus bisa menjadi teladan yang contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ketika orang tua ngajak anaknya ngaji, Ndo, ayo ngaji Ndo. Tapi di siang lain kalau orang tuanya malah nggak ngaji, main HP atau nonton TV, kira-kira anaknya mau ngaji ndak? Kamu, Ndo, ayo sholat jamaah ke masjid. Iku konco-koncomu sudah berangkat ke masjid. Tapi sisi yang lain bapak ibunya apa? Nggak ke masjid. Kira-kira anaknya mau ke masjid nggak? Enggak.
Maka jadilah teladan yang baik untuk anak-anak kita. Dan ini berat, karena anak akan selalu melihat, tahu dia apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sebagaimana kita juga tahu apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Anak akan menilai apakah dia punya orang tua yang taat kepada Allah, ataukah punya orang tua yang tidak taat kepada Allah. Anak akan menilai apakah dia punya orang tua yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin berjamaah, rajin beribadah, rajin beramal salih, atau anak ini punya orang tua yang malas sholat, malas ngaji, gak mau beribadah dan gak mau beramal salih. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah berikan apa? Rizki anak yang soleh. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim berhasil menjadikan dirinya soleh dan berhasil mendidik keluarganya menjadi keluarga yang soleh, yang taat kepada Allah. Nah, maka ini adalah semangat atau motivasi kita semua. Kalau kita ingin berkumpul atau dikumpulkan Allah di surganya, maka dari sekarang kita harus rangkul keluarga kita, anak kita, istri kita, pasangan kita, untuk kita sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.